Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Amin. Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita akan pujian dari awal. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Katakan musuh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah sama-sama. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah,
kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masuk dalam penyembahan hari ini. Pada sore hari menjelang malam hari ini kita akan belajar mengenai mendengar suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terimalah persembahan kami pada sore hari ini. Persembahan yang terbaik, yang termanis dari lubuk hati kami. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan, mulai daripada penyembahan hari ini, masuk hari ini. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Haleluya. Oh, Yesus. Jadikan hati ini kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini. Ku jadikan hati ini kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini. Hati itu kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita angkat pujian dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini. Sekali lagi ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untukmu. Allah sama-sama di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun di hati ini. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan hati ini. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Lebih lagi untuk menyembah Tuhan di hati ini. Di hati inilah rumah-Mu,
senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada.
dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar pada hari ini. Kami memerlukan bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, ajaran-Mu dalam setiap hidup kami. Untuk itu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam setiap apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan hati kami siap untuk belajar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati melalui pemberitaan hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Bahannya sudah tampil di layar? Sudah ya, oke. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjut pemuritan kita bagian yang kedua. Dan dalam bagian yang ketiga kita belajar di topik yang ketiga 2.3, yaitu mendengar suara Allah, amin. Siapa yang mau mendengar suara Allah di sini? Pasti semua ya, gak usah ditanya lah. Bayangin kalau mendengar suara orang tua kita aja sangat rindu, apalagi mendengar suara Tuhan Allah, amin. Nah, kalau bahasa Simalungun bilang masih hol tumang. Masih hol tumang ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bayangkan kalau Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apanya kerjaanmu di GBR? Nah, jemaat-jemaat Tuhan, apa jawab kita Bapak Ibu? Hah? Apa jawabnya? Ya Tuhan, aku melayani. Ya Tuhan, walaupun kadang-kadang hatiku memang galau, tidak semangat, tetapi aku tetap melayani. Amin. Mari kita lihat, itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12b sampai dengan ayat 13. Yaitu mengenai Elia yang ditanya Tuhan, apakah pekerjaanmu di sini? Dan juga ada mengenai suara Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Dan Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 11. Ini tentang mendengar suara Tuhan, suara Allah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan seseorang untuk memberi arahan kepada kita. Ya. Kadang-kadang juga yang kita andalkan, ada seseorang yang kita harapkan mengarahkan kita, memberi kita petunjuk, menasihati kita. Tapi suatu saat ketika kita membutuhkan, justru dia yang tidak punya waktu untuk kita. Maka ada saatnya kita sekarang untuk belajar bagaimana hubungan komunikasi langsung dengan Tuhan dan mendengar suaranya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa? Kalau engkau tidak mau saat ini belajar menjalin komunikasi langsung dengan Tuhan, engkau akan bingung menghadapi dunia ini. Kenapa bingung? Karena zaman sekarang zamannya media sosial, di mana hoax bertebaran atau hoax, di mana berita-berita palsu saat ini gampang di-share. Berita-berita yang gak benar gampang di-share. Kalau kita nggak punya hikmat, kalau kita nggak punya hubungan komunikasi langsung dengan Tuhan, kita gampang disesatkan Bapak Ibu Saudara. Banyak sekarang di Facebook yang lagi apa namanya, yang lagi booming, lagi hit. Bagaimana mereka menginjili dan mereka menggunakan nama gereja, tetapi mereka menyembah manusia, bukan menyembah Tuhan. Dan mereka hampir sama dan tidak bisa dibedakan. Jadi kalau kita nggak belajar menjalin komunikasi dan mendengar suara Tuhan langsung,
nggak akan bisa kita lepas dari yang namanya berita-berita yang nggak benar sekarang, Bapak Ibu Saudara. Maka penting kita belajar sama-sama. Amin. Mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang luar biasa bagi umatnya. Begini, kalau ada seorang anak berkata, "Wih, tadi aku dengar suara Bapak," itu nggak biasa. Ya memang ada komunikasi langsung, ya. Gak ada yang spesial. Seorang anak mendengar suara bapaknya, nggak spesial. Orang ketemu tiap hari. Begitu juga mendengar suara Tuhan. Itu bukan sesuatu yang wow. Kita harus mendengar suara Bapa kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendengar. Makanya Alkitab mencatat bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan domba-domba mendengar suara gembalanya. Lah kalau kita domba, kita harus dengar suara Tuhan dong. Ya, kita harus dengar. Tapi sekarang banyak orang mengatasnamakan suara Tuhan tapi nggak tahu entah suara siapa. Banyak orang sekarang mengatasnamakan nubuat padahal kubuat. Maka kita harus kembali ke Alkitab untuk mengetahui mana yang menjadi suara Tuhan, mana yang menjadi suara hati, ya. Seperti film Indosiar, suara tangisan istri. Itu lagi banyak itu di Indosiar. Ku menangis. Lihat, Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya melalui begitu banyak cara yang dimiliki. Ini bukan tentang kemampuan manusia untuk mendengar suaranya, bukan. Tetapi tentang kehendak Tuhan memperdengarkan suaranya. Jadi begini, ada orang bilang, hebat dia ya dengar suara Tuhan. Ini bukan berbicara kemampuan, tetapi tentang kehendak Tuhan untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, kalau di perjanjian lama nabi-nabi mendengar suara Tuhan itu baru hebat. Tapi kalau sekarang di perjanjian baru, Yesus sendiri sudah ada di dalam kita. Yang menjadi permasalahan kalau kita nggak dengar suaranya, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau dulu kita dengar suara Yesus, mungkin ada sesuatu yang spesial. Karena tidak semuanya Roh Kudus ada di dalam seseorang. Tidak semua orang memiliki Roh Kudus. Tapi zaman sekarang, orang yang percaya dipastikan ada Roh Tuhan di dalamnya. Amin. Masalahnya, kalau sampai Roh Tuhan ada di dalammu, engkau nggak dengar, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi pertanyaan. Wong ia di dalam kita kok nggak dengar? Amin. Jadi kita selama ini dengar apa? Terus bagaimana caranya mendengar, Pak Pendeta? Nanti akan kita bahas. Jadi kehendak Tuhan ingin memperdengarkan suaranya kepada kita. Sekalipun kita sedang dalam keadaan tidak kudus. Dia ingin memperdengarkan suara. Masa Pak Pendeta? Iya. Sebab suaranya bisa membuat kita bertobat. Amin. Salah satu contoh. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan masih memanggil mereka. Adam, Hawa, di manakah kalian? Apa katanya? Kami bersembunyi sebab kami telanjang. Artinya kami sudah hidup di dalam dosa. Tuhan tetap ingin berbicara kepadamu. Justru kesaksian-kesaksian yang kita dengarkan di luar sana bertobat. Kenapa? Ketika dia di dalam dosanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan, kita menganggap diri kita kudus, kita menganggap diri kita nggak hidup dalam dosa, tapi nggak pernah kita dengar tuntunan Tuhan. Salah satu contoh suara yang paling sederhana, ketika engkau mau marah pasti ada jangan, marah bukan dari Tuhan. Amin. Pernah ada orang merasakannya? Itu contoh kecil suara Tuhan. Gak usah muluk-muluk dulu. Ada suara Tuhan padaku pergi menginjil ke Aceh, itu terlalu besar. Kita mau bicara bahwa setiap orang pasti ada Tuhan di dalamnya ketika dia percaya. Maka sekarang yang mau kita pelajari kepekaanmu terhadap suara itu.
Kadang-kadang karena hati kita lebih dikuasai amarah, kepekaan itu tidak ada. Kadang-kadang karena hati kita dikuasai kebencian, kepekaan terhadap suara Tuhan itu tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak bersuara. Tuhan bersuara, tapi kita nggak bisa dengar karena ditutupi tindakan-tindakan kita yang tadi, Bapak Ibu Saudara. Lihat, ya. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak kudus, Tuhan berkehendak untuk memperdengarkan suaranya kepada kita, supaya kita bisa berbalik dan meninggalkan dosa. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, adalah tanggung jawab kita untuk melatih hati kita bisa peka dalam mendengar suara Tuhan. Membuat diri kita peka. Haleluya. Salah satu contoh, saya pernah dan sering sampai sekarang masih ada terus suara-suara mengatakan, ya, baik itu melalui doa atau melalui belajar, selalu saya diingatkan satu nama, entah nama siapapun itu, selalu diingatkan satu nama perlu didoakan, walaupun Tuhan gak detail memberitahukan apa yang dia hadapi, tetapi akan selalu dikasih tahu nama ini. Makanya saya langsung telepon, halo, saya pengen ngobrol sama ibu begini. Iya Pak Pendeta, aku lagi ada masalah. Itu biasa terjadi. Ini salah satu contoh-contoh kecil. Pelayan-pelayan harus peka mendengarkan suara Tuhan. Yang sudah melayani, ketika ingin bertindak sesuatu, Tuhan akan menuntunmu ketika langkahmu sudah mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan akan mengingatkanmu dengan suara yang lembut. Tidak boleh. Amin. Ini yang harus kita latih untuk tetap peka mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama katakan, aku mau peka mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Saya pernah sekali tidak mendengarkannya. Dari sinilah saya belajar, Bapak Ibu. Waktu saya dulu pelayanan di Medan, dan ada anggota sektor FA di Helvetia. Tahu Bapak Ibu Helvetia yang sekarang sudah ada gerbang tol di samping gereja, di samping sekolah Eka Prasetya. Saya dituntun suara untuk melakukan perjalanan melalui salah satu tempat, dan memang itu jarang kulalui. Dari sana saja. Tetapi karena daging saya, jiwa saya sudah terbiasa dari jalur ini, saya ngikutin. Bukan jalur yang salah ya, tapi ada beberapa jalur untuk sampai, beberapa akses untuk sampai ke daerah itu. Tapi saya ikuti keinginan saya ini yang sudah terbiasa dari sana. Apa yang terjadi? Langsung saya terjadi aksiden. Dan ada kenang-kenangannya di sini. Inilah karena tidak mendengarkan suara itu. Mulai dari situ saya mulai belajar peka. Apapun suara itu akan saya uji dan saya laksanakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal, kejadian-kejadian, khususnya masalah-masalah gereja yang terjadi. Dan saya bukan bangga. Bukan. Karena yang kita banggakan hanya Yesus. Sebelum kejadian itu saya sudah tahu. Karena ada suara yang menuntun saya untuk itu. Makanya ketika orang terkejut, yo kok kayak gitu, saya senyum aja. Karena memang sudah menghadapi. Minggu yang lalu saya ada mimpi jemaat kita. Tuhan tunjukkan orangnya persis. Tuhan tunjukkan saya tumpang tangan atas dia. Cuman nggak saya kasih tahu. Lalu 2 hari yang lalu saya di WA, Pak tolong suami lagi sakit. Saya sudah tahu. Tapi sometimes nggak selamanya. Jadi seolah-olah nanti ada kemarin datang ke sini, Pak lihat dulu, terawang dulu saya. Bagaimana hati saya? Memang saya ini dukun apa? Ya, yang terawang hati adalah hanya Tuhan yang mengetahui hati. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, adalah tanggung jawab kita semua
untuk melatih kepekaan dalam mendengarkan suaranya. Itu tanggung jawab kita. Contoh, Tuhan berbicara kepada Adam, Kain, Elia, Bileam, Petrus, dan lain-lain. Mengenali suara-suara dalam hati kita. Jadi itu banyak. Ke Adam pertama kali, Kain. Ketika Kain membunuh Habel. Apa yang kau lakukan, Kain? Di mana adikmu? Ya, kepada Elia, kepada Bileam, juga kepada Petrus. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. Suara yang berasal dari Tuhan, datangnya dari dalam hati kita, serta sifatnya spontan dan tuntas. Amin. Jadi suara Tuhan gak di telinga. Suara Tuhan gak di telinga, tapi di hati kita. Seperti yang saya terangkan tadi. Ketika kita mulai membenci seseorang, akan ada suara. Kasihilah dia. Amin. Itu di dalam, bukan di sini. Kalau di sini timbul pertanyaan, udah pasti tidak. Karena roh Tuhan ada di dalammu, bukan di luar. Amin. Nah, itu perbedaannya. Roh Tuhan ada di dalammu, bukan di luar. Lalu suara kita sendiri. Selain suara Tuhan, ada juga suara kita sendiri. Harus tahu membedakannya. Suara kita sendiri datangnya dari pikiran. Timbulnya setelah melalui proses pemikiran atau perenungan. Dan hasilnya perlu dipertimbangkan kembali. Contoh, ya, dia sibuk nonton Korea, ya, nonton Lee Min Ho. Besoknya bisa-bisa mimpi Lee Min Ho dia bertemu. Itu pikiran, ya. Karena dia terlalu diberkati melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Besoknya dia berpikir atau mimpi hamba Tuhan mendoakan dia. Nah, itu salah satu contoh pikiran. Ya, ada kadang-kadang dia keliling ke satu tempat, lalu dilihatnya patung-patung. Semua patungnya itu agak seram. Lalu terbawa pikirannya. Lalu timbul di pikirannya. Itu dari pikiran. Amin Bapak Ibu. Jadi pikiran dari sesuatu yang kita dengarkan, yang kita lihat akan timbul. Dan akan ada suara-suara. Nah. Lalu yang ketiga. Selain suara kita sendiri atau suara jiwa kita. Ada juga suara iblis. Berasal dari setan dan antek-anteknya, roh jahat, penghulu, apapun itu. Biasanya suara ini lebih ke arah negatif, seperti mengintimidasi. Salah satu contoh suara setan yang paling banyak di kalangan orang Kristen. Mana layak kau sama Tuhan? Dosamu pun banyak kali. Ya, itu dari setan itu. Dia akan mengutip firman Tuhan. Sebab ada tertulis, tanpa kekudusan tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Dan kau pun banyak kali dosamu. Gak layak kau di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan setan. Setiap yang sifatnya negatif, itu pekerjaan setan. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah ada suara-suara yang negatif, langsung tutup telinga. Buang jauh-jauh. Tapi masalahnya Pak, ada orangnya yang ngomong negatif, Pak. Itu bukan orang yang jadi setan, tapi orangnya dipakai setan, ya. Jangan pula nanti pulang, tadi kami pelajari setiap kata negatif adalah setan. Berarti kau setan kau. Gak boleh juga begitu ya. Setan kau rupanya kau. Selama ini udah kuduga ternyata kau setan. Gak boleh juga begitu ya. Tapi mungkin setan bisa membuat dia berpikir negatif kepadamu. Ya. Berpikir negatif. Sama dengan Kain. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara kepada Kain. Kain, kenapa hatimu gusar? Tidak tahu engkau dosa sudah mengintip di pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati. Jadi itu mengenai suara-suara setan. Lebih ke arah negatif. Jadi suara Tuhan gak pernah negatif. Salah satu contoh. Ini suara setan ya. Contoh paling banyak kita temui. Udah kutanya tadi orang pintar. Tetanggamu yang buat kau sakit. Nah itu kan negatif itu. Itu pekerjaan setan itu. Ya.
Kadang-kadang kita memang gak habis pikir. Lihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Tahu, amin. Salah satu contoh, ketika Tuhan bernubuat kepada murid-murid, ketika murid-murid makan bersama dengan Yesus, murid-murid Tuhan berkata seperti ini, di antara kamu akan ada yang mengkhianatiku, akan ada yang menjualku. Apa kata Tuhan? Di antara kamu. Tuhan gak pernah nunjuk nama, Tuhan tidak pernah nunjuk orangnya spesifik. Dia hanya kasih tahu akan ada sesuatu. Jadi nubuat sifatnya lampu kuning, peringatan, gak pernah lampu merah. Jadi kalau udah ada lampu merah, itu nggak dari Tuhan itu. Ya. Masa tiba-tiba dia tahu tetanggamu yang membuat itu sakit. Nanti bermasalah dengan hukum, baru nyanyi dia, aku menangis. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenali karakteristik suara Tuhan. Kita harus kenal dong, ya. Coba anak-anak yang umur 2 tahun, katakanlah setahun, 3 tahun mungkin udah mulai berpikir. Anak-anak umur setahun 2 tahun, dia bisa membedakan suara bapaknya sama suara mamanya walaupun melalui telepon. Papa gitu. Jadi kita juga harus mengenali suara bapak kita. Kita harus mengenali karakteristiknya suara Tuhan kita. Amin. Mari kita lihat, kalau ini harus kita baca. Roma 14 ayat 16. Roma 14 ayat 16. Sama-sama kita baca. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan. Roma 14 ayat 16. Kak, saya tulis. Oke, yang ini aja. Yesaya 55 ayat 5 sama-sama. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Amin. Jadi karakteristiknya Allah adalah gagasan yang datang dari dalam hati. Seringkali gagasan itu berbeda dengan jalan pikiran kita. Bahkan gagasan itu jauh lebih baik dari pikiran kita. Jadi gini, salah satu contoh, saya katakanlah mengenai jawaban doa. Kadang-kadang kita berdoa, memohon Tuhan menjawab doa kita. Tetapi di dalam pikiran kita timbul sesuatu. Kira-kira seperti ini, maunya Tuhan menjawab doaku seperti ini. Amin. Itu paling banyak mengenai jodoh. Kan? Tuhan berkata, Tuhan aku percaya engkau berikan yang terbaik. Tapi kalau boleh hidungnya mancung. Kan begitu. Kalau boleh rambutnya gelombang lah, jangan keriting ya. Dan kulitnya Tuhan putih. Itu banyak orang seperti itu. Meminta yang terbaik, tapi ada di dalam pikirannya kategori yang terbaik. Yang terbaik bagimu belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya. Dari Tuhan yang terbaik adalah sepadan. Amin. Bukan sejahtera. Tapi sepadannya. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Yang dari Tuhan yang terbaik adalah sepadan. Makanya saya katakan begini. Kalau mau engkau menerima yang terbaik, perbaiki dulu dirimu, ya. Karena nggak mungkin nggak mungkin spare partnya BMW dipasangkan ke Avanza, nggak mungkin. BMW akan dipasangkan ke BMW. Engkau minta BMW, padahal bodimu
Avanza kan nggak mungkin. Bukan berbicara fisik ya. Ini bukan berbicara fisik, body bukan. Tapi berbicara your character, karakteristikmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan berbicara body di sini. Kita bukan berbicara tampilan luar, tapi berbicara hati. Ada orang seperti itu ya. Pak Pendeta, doakan dulu anakku laki-laki ini, biar dapat jodohnya yang baik, yang ada kerjaannya, yang betul-betul tulus. Lalu saya tanya, anak ibu gimana? Oh, ini bandel kali. Ini kan jahat kali namanya, itu ibu-ibu jahat. Masa anaknya begitu jahat disuruh jodohnya yang terbaik? Berarti menyiksa anak orang dong namanya itu. Halo Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Maka ajari dia untuk yang terbaik. Pasti yang datang yang terbaik juga. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Biasanya gagasan ini berbeda dengan jalan pikiran kita. Bahkan gagasan itu jauh lebih baik dari pikiran kita, jauh. Bagi kita mungkin bahwa sesuatu tempat, katakanlah dulu kita menginginkan tempat tinggal kita di perkotaan, di tengah-tengah kota. Bagi kita mungkin itu yang terbaik, tapi bagi Tuhan belum tentu. Amin. Ya, saya pernah melihat seperti itu. Ketika saya di Medan melayani, ada orang marah-marah. Baru saya itu cantik, kenapa harus sama dia? Kenapa harus sama dia? Udah itu kerjaan yang tidak jelas. Dia terus marah-marah. Tapi lihat, setelah beberapa tahun, si perempuan ini, putrinya ini berkeluarga dengan menantunya yang dia benci. Baru dia sadar, ternyata justru menantunya yang membantu kehidupan mertuanya. Apa yang dia benci, justru itu yang menolong dia. Ini yang saya katakan, jalan pikiran kita berbeda dengan jalan pikiran Tuhan. Amin. Jadi kita jangan meminta sesuatu, tapi kita sendiri yang jadi sutradaranya. Kalau engkau sudah minta sesuatu, biarkan Tuhan sendiri yang pegang kendali. Amin. Sama dengan kita ya. Tuhan, kami mau bangun rumah. Biarlah rumahmu Tuhan. Kami mau membangun gerejamu. Biarlah sesuai dengan kehendakmu. Tapi kita malah pikir, ini begini. No. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Haleluya. Ya, gagasan itu sifatnya fresh, segar, spontan dan analitis. Jadi kira-kira seperti ini. Bukan berarti karena kita udah sering dengar di belakang, tiba-tiba muncul lagi diingatkan, bukan seperti itu. Tapi gagasan yang sifatnya itu memang benar-benar baru, tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Dan spontan datang dan analitis. Amin. Tahu analitis ya Bapak Ibu? Dianalisa artinya tepat atau tidak, kira-kira seperti itu. Ia tidak didahului oleh atau merupakan hasil analisa pikiran kita. Ada berapa banyak dianalisa dulu baru berkata ini suara Tuhan. Enggak boleh seperti itu. Gagasan itu, ini yang paling utama. Gagasan dari Tuhan itu ringan dan amin. Sama-sama kita baca. Gagasan itu ringan dan lembut. Gak ada yang berat, gak ada yang menyusahkan. Ya, hati kita tenang, hati kita damai ketika mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau engkau mendengarkan sesuatu suara lalu engkau takut, itu perlu dipertanyakan. Itu antara suara dirimu atau suara setan. Karena suara Tuhan itu ringan dan lembut, membuat kita nyaman dan tenang. Amin. Ia datang dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga jika kita tidak tenang, dengan mudah dapat terabaikan. Jadi kalau kita artinya, makanya kenapa orang sering mendengarkan suara Tuhan saat berdoa. Karena saat berdoa keadaannya tenang dan bisa didengarkan dan tidak diabaikan. Amin. Ya, itu alasannya. Apakah hanya berdoa
bisa mendengarkan suara Tuhan? Enggak, kapanpun bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kadang-kadang karena kita dalam keadaan berdoa, hati kita tetap tenang, kita bisa lebih peka mendengarkannya. Lanjutnya, gagasan itu mengandung pesan khusus dan pelajaran khusus. Jadi gini, Tuhan gak asal sembarangan ngomong Bapak Ibu Saudara. Ya, masa kalau misalnya gini, mau nanam jagung pun ya, karena di sini ada beberapa orang yang bertani. Masa nanam jagung pun tanyalah dulu hari apa yang cocok. Yang enggak gitu juga jadi orang Kristen, ya. Oke, kita berdoa dulu, tanggal berapa yang pas untuk pesta? Enggak gitu juga, ya. Iya, kalau di Sidikalang iyalah pesta sedikit. Kalau di Jakarta nggak boleh yang punya pesta nentukan, gedung yang nentukan tanggal berapa, karena kapan kosongnya, ya kan gitu Bapak Ibu Saudara. Kita bilang tanggal 3, oh gedung udah dipakai. Tanggal 4 udah dipakai juga. Tanggal 5 udah dipakai juga. Jadi gimana? Tahun depan. Kan gitu. Gedung yang nentukan. Kadang-kadang kan kita begitu, tanya Tuhan lah, tanya Tuhan. Iya, kalau di Sidikalang masih bisa di depan halaman pesta. Tempat lain, daerah-daerah yang tidak bisa, yang harus di gedung, yang harus di wisma, kan berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi gak juga hal-hal sederhana terus Tuhan ngomong, ya. Berantem sama tetangga, Tuhan ngomong ini alasannya, gak juga. Lebih baik gak usah berantem lah. Amin Bapak Ibu. Ya, mengandung pesan khusus. Dia beritahu, itu jemaatmu itu dalam suatu di kemudian hari dia akan menghadapi masalah. Saya pernah cerita sama Mang Sinambela, sebelum satu kejadian pernah jatuh kepada satu jemaat kita, pelayan kita. Kami udah ngobrol, ini akan jadi alatnya pekerjaan setan. Tapi kami nggak ngomong langsung sama orangnya, tapi kami udah bahas, kami udah persiapkan diri untuk mendoakan, ya. Ini salah satu gagasan-gagasan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pesan-pesan khusus. Amin. Percaya katakan amin. Haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tidak pernah berbicara tanpa maksud dan tujuan tertentu bagi hidup kita. Jadi gak ada kata-kata Tuhan yang kosong. Kata-kata Tuhan yang gak bermakna, yang gak berarti. Dia bukan Tuhan yang seperti itu, yang dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, udah belok jalanmu itu. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Dia kalau mau kita berjalan di jalan yang benar, Dia sudah menuliskannya dalam firman-Nya. Amin. Kalau engkau mau umur panjang, Dia sudah menuliskannya di dalam firman-Nya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Sekuat apapun engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau tidak akan pernah berhasil kalau bukan Tuhan menolongmu melalui firman-Nya. Jadi hal-hal sederhana, hal-hal kecil Tuhan gak sampaikan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, ya. Supaya kita jangan salah paham. Amin Bapak Ibu Saudara. Gagasan itu memiliki kuasa rohani. Ya. Lihat, memiliki kuasa. Ketika kita menerima dan melakukannya, ada rasa sukacita dan damai sejahtera yang menyertainya. Dulu waktu saya baru-baru ke Sidikalang melayani, saya dapat berkat 500.000 dikasih. Dan hanya itu uang saya Bapak Ibu Saudara. Hanya itu, tidak ada yang lain. Waktu baru-baru melayani, tiba-tiba ada seorang ibu, waktu itu penyakit HIV/AIDS, dan badannya sudah tinggal turang, dan suaminya sudah meninggal, dan dia tidak bisa bekerja. Saya waktu itu, kalau saya ingat itu, saya mau menangis. Lalu saya layani itu mengasihi. Tinggalkan semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dia menangis. Iya Pak Pendeta, saya terima. Dan puji Tuhan, dia terima. Tapi apa yang terjadi? Ada suara yang kuat di dalam saya. Kasih uangmu. Yuk, enak aja. Dulu kan baru bertobat.
Ya baru-baru melayani Mas Bu. Kasih uangmu. Yang benar lah Tuhan, ini ongkosku ke Medan. Dulu kan belum menetap. Masih Sidikalang Medan. Yang benar aja, cuman ini uang saya Tuhan. Di Medan belum tentu saya punya uang lagi. Kasih uangmu. Baru saya pura-pura nggak dengar waktu itu. Saya pura-pura nggak dengar, itu bukan dari Tuhan itu. Dari Tuhan nggak pernah menyusahkan ya kan. Cari-cari alasan lah. Lalu Tuhan langsung tegur. Sekarang kuperintahkan beri uangmu ke ibu itu. Wah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pergi ke kamar mandi dengan tujuan memasukkan amplop 300. Tuhan bilang kasih semua. Saya kasih 300 amplop. Ya saya jalan, dalam hati saya Tuhan gak tahu itu. Dan apa yang terjadi? Ini tidak saya tambah-tambahi. Saya gak bisa melangkah menjumpai ibu itu. Gak bisa. Sama sekali gak bisa. Apanya ini Tuhan? Kasih semua. Kejam sekali rasanya ya. Baru dapat uang udah dikasih. Dan waktu itu jarang saya dapat 500.000 dulu. Ya, jarang karena baru-baru ke Sidikalang. Dan kita tahulah keadaan Sidikalang ya Ibu Saudara. Pendapatan per kapita itu tidak sebesar di Medan. Lalu apa yang terjadi? Dengan berat hati. Saya akui waktu itu saya memang menyesal pada waktu itu. Melakukan tindakan tidak langsung mengikuti suara itu. Saya paksakan mengambil 200 yang tadi. Karena berharap ini ongkos ke Medan Bapak Ibu. Saya masukkan dengan berat hati. Dalam nama Yesus. Saya kasih, setelah saya masukkan, langkah kaki saya bisa bergerak. Dan apa yang terjadi? Ketika amplop itu saya kasih, si ibu meneteskan air mata. Memang dia gak punya uang sama sekali. Apa dia bilang? Waktu itu saya memang menangis Bapak Ibu. Kenapa menangis? Ternyata HIV-nya pas dia mengandung, anaknya lahir sudah terinfeksi dan sudah meninggal anaknya. Lalu saya kasih uangnya, dia pulang dengan berbahagia. Dan apa yang terjadi? Ini benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Yang ini benar-benar nyata. Ketika saya mendengar suara Tuhan itu dan menerimanya, dan walaupun dengan berat hati melakukannya, tapi berusaha melakukannya, ada rasa sukacita dan damai sejahtera yang sangat-sangat menyertaiku. Wow, waktu itu saya merasa ada hadirat yang sangat-sangat besar ketika saya berikan uang itu. Walaupun dalam hati saya, ya udahlah, minjam-minjamlah untuk pulang ke Medan. Tapi ada sukacita yang tak terbalaskan. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu tidak Tuhan yang begitu saja nyuruh kita tanpa menolong. Enggak. Dan setelah itu ada seorang ibu datang lagi nangis. Tapi bedanya nangis bukan karena masalah, nangis karena bahagia. Pak Pendeta, tahu Bapak yang kita doakan itu? Ya, namanya juga hari Minggu ya. Kadang-kadang karena sekali datang minta doa, kita nggak langsung ingat wajahnya. Tapi dia datang dengan gembira, Pak Pendeta. Ya, tahu Bapak yang kita doakan? Siapa Bu? Orang tuaku yang di Medan. Ditunjukkanlah fotonya. Keluar batu tanpa operasi. Segini. Dan dokter sudah menjadwalkan bahwa operasi akan diadakan besoknya. Tapi malamnya keluar batu yang tidak mungkin keluar dari tempat dia keluar. Tapi dengan cara yang ajaib keluar. Terus dia bilang apa? Aku sangat bersuka cita. Karena aku takut orang tuaku dioperasi jadi drop. Tapi tidak jadi operasi. Dan dokter sudah memeriksa tidak ada lagi batu di ginjalnya. Tidak ada lagi sama sekali. Mujizat telah terjadi Pak Pendeta. Lalu saking sukacitanya. Tapi aku sibuk kali, ada pekerjaanku. Aku cuma ngantar ini aja. Ya dalam hati antara tolak atau tidak. Karena butuh uang kan. Memang hamba Tuhan ini banyak cobaan. Diberkati pun banyak cobaan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tidak diberkati. Tidak, Pak Pendeta harus terima. Harus terima. Lalu dalam hati saya, ya udahlah, kalau sudah berkat, ngapain ditolak? Gak, kita sambil biar ketawa Bapak Ibu Saudara. Saya terima. Dan memang luar biasa Tuhan. Waktu itu saya kantongi, langsung saya lupa jam berapa, tapi sudah malam.
Ibu itu kan yang pertama sore, ibu yang kedua malam. Saya kantongin. Saya tidur. Saking capeknya. Kami biasa dulu Bapak Ibu, jam 2 pagi selesai melayani. Biasa. Karena sekali seminggu kan dari Sidikalang, jadi antri terus. Untuk konseling antri sampai jam 2 pagi. Sekarang karena sudah di sini 24 jam ya, bisalah bagi waktu. Lalu saya tidur, kecapean. Makan pun tidak. Saya terbangun paginya, tak jam berapa, tapi mau berdoa lah, terbangun. Entah kenapa tangan tersentuh dengan amplop yang di kantong ini. Oh ada amplop ya, saya buka. Tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat luar biasa. Yang jelas berkali lipat dari apa yang saya berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang saya jaga-jaga untuk jadi ongkos pulang, ternyata tidak hanya jadi ongkos pulang, ya, bisa juga jalan-jalan. Ya, langsung saya pergi ke mall. Oh enggak. Enggak Bapak Ibu Saudara, bercanda ya. Ya. Lihat, ketika kita menerima dan melakukannya, ada rasa sukacita dan damai sejahtera yang menyertainya. Amin. Maka belajarlah peka mendengarkan suara Tuhan, supaya sukacita dan damai itu memenuhi seluruh hidup kita. Iya. Demikian pula sebaliknya, jika tidak melakukannya, pasti penyesalan besar ya. Ada kadang-kadang sudah mengingatkan kita. Contoh, apalagi berhubungan dengan orang meninggal. Udah pergi dulu kau ke rumahnya, kan udah ada suara-suara. Pergi dulu. Lalu kita bilang, oh udahlah besok. Tiba-tiba kita dengar udah mati, udah meninggal maksudnya. Penyesalan yang sangat besar ada dalam hidup kita. Itu sering terjadi di antara orang Kristen. Jadi kalau sudah ada gerakan di hatimu, pergi dulu, kunjungi dulu ibu itu. Ada sesuatu yang terjadi, pergilah. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat penghalang-penghalang dalam mendengar suara Tuhan. Apa yang akan menjadi penghalang Bapak Ibu Saudara? Yang pertama memang tidak mau mendengar, itu udah pasti. Ya. Yang kedua ini, kenapa orang Kristen Tuhan ada di dalamnya, tetapi seolah-olah Tuhan itu nggak bekerja, seolah-olah Tuhan itu nggak punya suara. Hatinya mengeras, tidak mengampuni, tidak memaafkan, membenci, menyimpan kesalahan orang lain. Ini jadi penghalang. Jadi buang semua hati yang keras untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, lalai atau tidak menyediakan waktu atau terlalu sibuk. Ya, sibuk ngurusin bisnis, sibuk ngurusin yang lain, tidak menyediakan waktu artinya tidak mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Tidak mengambil sikap berdoa supaya Tuhan memberi ilham, memberi masukan, memberi kepada kita gagasan-gagasan yang luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk mengajari kita. Sebelum kita lanjut, ini tinggal sedikit lagi. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Mari kita lihat Yehezkiel 12 ayat 2 supaya bisa kita selesaikan mendengar suara Tuhan ini. Sama-sama kita baca. Yehezkiel 12 ayat 2. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang ini Yehezkiel 12. Oh ini ya.
1, 2, 3. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi tidak mau mendengar, hati keras, pemberontak, dan tidak punya waktu. Dan 2 Korintus 4 ayat 3, nanti baca di rumah. Tidak percaya penghalangnya, dosa dan kejahatan. Yesaya 59 ayat 2. Ini harus kita baca. Ini ayat yang sudah terbiasa Bapak Ibu Saudara. Yesaya 59 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa dan kejahatan penghalang sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Ini yang keempat, kepahitan. Sukar mengampuni. Ini nggak bisa mendengar suara Tuhan ini. Karena Allah itu kasih, tetapi kita menyimpan kepahitan. Mari belajar membuang kepahitan. Amin. Dan yang terakhir, setan. Jadi yang membuat engkau mendengarkan suara Tuhan lebih banyak dirimu sendiri daripada setan. Setan hanya sekali, tetapi ada 4 dari dalam dirimu sendiri. Kejahatan, kepahitan, tidak percaya, tidak mau mendengar. Itu 4 dari diri kita menjadi penghalang. Dan 1 dari setan. Lebih banyak dari dalam daripada dari setan. Oke. Terus yang menjadi medianya apa Pak Pendeta? Media suara Tuhan. Apa yang menjadi alatnya? Tuhan menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesannya. Pesan-pesannya itu merupakan tuntunan, teguran, nasihat, penghiburan, janji-janji, nubuatan, dorongan, dan banyak lagi. Itu medianya Bapak Ibu Saudara. Pesan-pesannya itu merupakan tuntunan, menuntun kita, menegur kita, menasehati kita, menghibur kita, memberi janji-janji, nubuatan, dorongan, dan sebagainya. Medianya yang pertama, firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan juga adalah suara Tuhan untuk kita pada zaman sekarang. Yang pertama, medianya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya sarana suara Tuhan yang tidak bisa salah, titik. Semua sarana lain harus diuji melalui firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada saat teduh dan sebagainya, mendengar khotbah atau pengajaran yang benar-benar, dan Alkitabiah. Haleluya. Selanjutnya, suara dari dalam hati. Media yang kedua yang saya katakan tadi, dari dalam hati. Roh Kudus berbicara dari dalam hati kita. Suara itu mendatangkan damai, sejahtera. Dan yang ketiga, suara yang dapat didengar, audible. Tidak semua orang memiliki karunia untuk mendengar dengan cara lain, tapi ini saya katakan di perjanjian lama sering terjadi. Amin. Dan juga di perjanjian baru, siapa namanya sebelum dirubah? Paulus. Dia waktu membunuh orang-orang pengikut Kristus, dia penggal, dia potong Saulus. Lalu apa yang terjadi? Dia buta karena melihat cahaya Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan. Ini hal-hal tertentu pada perjanjian baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Keempat, bisa juga melalui malaikat. Sering sekali Tuhan dalam perjanjian lama mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan dan rencana kepada manusia, baik dalam PL maupun pada PB. Cuman lebih banyak dalam PL, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama maksudnya. Daniel, Yosafat itu diutus untuk memberitakan pesan Tuhan. Ketika Yosafat gentar, ketika 3 bangsa mengepung bangsa Yehuda, Yosafat gentar lalu mengambil sikap berpuasa. Lalu malaikat Gabriel
datang membawa pesan suara Tuhan. Amin. Kata-kata orang di sekitar bisa melalui pendeta, hamba Tuhan, jemaat, pelayan. Ada dah suara semalam saya mengingatkan. Katanya begini. Bisa. Ya Bapak Ibu. Adanya kata-kata yang sama ditunjukkan kepada kita oleh beberapa orang secara terpisah. Contoh, saya pernah katakan kepada seseorang, Bapak, bukan di sini, di luar Sidikalang, ada tuntunan Tuhan kepada saya supaya Bapak melayani di daerah Bapak. Aku nggak punya kemampuan, aku nggak sekolah, aku begini. Lalu apa yang terjadi? Saya nggak kenal pendeta ada di daerahnya. Lalu disuruh Tuhan ke sana. Ada suara Tuhan bilang, kamu harus melayani. Ini kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada 2 orang yang berbeda, 2 atau 3 orang berbeda menyampaikan pesan yang sama. Walaupun tidak ada komunikasi dengan orang yang berbeda ini. Amin. Ya. Selanjutnya, berupa nasihat, ajaran, atau masuk ke dalam hati kita. Kira-kira seperti itu. Bisa juga melalui penglihatan atau mimpi. Tidak semua mimpi termasuk dalam bagian ini. Ya, saya katakan, jangan kayak anak-anak. Karena ada anak-anak terbawa pikiran. Karena ditakut-takuti sebelum tidur, tidurnya terbawa mimpi. Bisa jadi seperti itu. Mimpi yang sifatnya mendakwa dan tidak mendatangkan damai sejahtera bukan dari Tuhan, titik. Sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang mendakwamu, itu bukan dari Tuhan. Ada mimpi turun-temurun yang mendakwa. Katanya kalau mimpi copok gigi akan ada yang meninggal anggota keluarga. Itu bukan dari Tuhan. Tapi Pak Pendeta, betul kok. Aku mimpi gigiku copot, lah meninggal anggota keluarga. Pertanyaannya, kalau semua kita mimpi kecelakaan gigi kita copot, ada 32, anggota keluarga kita 30, 2 lagi siapa? Akan menjadi pertanyaan. 2 lagi siapa? Oh iya, tetangga kami kiri kanan. Gak mungkin. Terus kenapa Pak Pendeta? Apakah itu kebetulan? Bukan kebetulan. Segala sesuatu yang engkau percaya akan terjadi, titik. Kalau engkau percaya mimpimu itu membawa kematian dalam anggota keluargamu, pasti terjadi. Tetapi kalau kau bilang tidak, karena yang menentukan umur bukan gigi yang copot, tetapi tangan Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mimpi nanti gigi ompong, biarin aja situ. Dalam nama Yesus ada perlindungan yang besar dari Tuhan. Amin. Ya kan, jangan dikit-dikit mimpi aku Pak. Dari Tuhan itu. Bukan ya. Jadi kalau itu mendakwa, tidak mendatangkan damai sejahtera, bukan dari Tuhan, titik. Tapi jangan kayak orang tua zaman dahulu. Waktu zaman-zamannya itu apa namanya itu, anaknya dibanguni, apa mimpimu nak? Ini kode alam. Siapa yang pernah melakukan itu? Bang, apa mimpimu? Tafsir mimpi. Oh, 58. Mimpi, togel, 58. Saya pernah mengalaminya dari bapak saya. Dalam hati, kok tiba-tiba bapak kami ini perhatian. Sekolah. Ternyata ada udang di balik batu. Dia nanya mimpi togel. Ya, kejadian. Jadi bisa juga media melalui kejadian. Perjumpaan ilahi antara lain dengan malaikat atau pengalaman trance di luar tubuh dan lain-lain. Sama seperti Paulus, entah di dalam mimpi atau tidak di dalam mimpi, tapi saya sadar tiba-tiba saya dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Itu kan ada Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus yang bermimpi. Nanti kita bahas mengenai itu ya. Makanya ada di mana-mana ada dasar pengajaran mengatakan bahwa surga itu ada beberapa tingkatan. Haleluya. Yang ketujuh, ada juga fenomena alam. Ini juga bisa merupakan mengingatkan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya, media cetak dan elektronik. Bacaan, tontonan yang menggoreskan kesan tertentu dalam hati kita. Sekarang contoh.
Zamannya media sosial. Di mana-mana kita bisa dengar khotbah, di mana-mana kita bisa dengar firman Tuhan dan itu bisa menyentuh hati kita. Amin. Jadi sekarang media sosial bisa juga merupakan alat Tuhan untuk menyatakan suaranya kepada kita. Haleluya. Sama dengan saya sering mengikuti Pastor Verona atau Andi Simon lah saya katakan. Ketika dia live, saya merasakan ada yang penyakit ini. Nah, itu kan Tuhan bersuara melalui Pastor Andi Simon untuk pendengarnya yang secara online. Kan bisa, berarti media sosial bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan suara. Tapi jangan salah, iblis juga bisa memakai media sosial untuk menjatuhkanmu. Haleluya. Kan di mana-mana sekarang komentar ribut. Ada yang bela pendeta, ada yang menyalahkan pendeta. Semua komentar ribut. Ya. Kadang-kadang saya iseng lihat komentar satu-satu. Ada nggak jemaat GBR yang komentar di sini? Lihat dulu. Oh nggak ada. Puji Tuhan. Semua baik-baik. Ternyata tidak ada komentar di sini. Tapi di luar ada. Amin, umat Tuhan. Haleluya. Oke, sudah selesai. Yang terakhir, medianya situasi hidup kita bisa juga, ya. Persoalan dan masalah yang terjadi merupakan salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Salah satu contoh, Tuhan udah bilang jangan korupsi. Ya. Tuhan udah bilang jangan mencuri. Tuhan udah bilang jangan emosi, marah-marah. Amin. Haleluya. Nah, berapa orang yang merasa didoakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya? Ini terakhir lagi. Oke, kita baca dulu pernyataan statementnya Robert W. Heron. Katanya seperti ini. Mendengarkan dengan baik sangatlah mirip dengan mencari gelombang radio. Wah, tahu Bapak Ibu gelombang radio? Kita pasti mengenal radio ya. Kita cari putar. Lewat satu frekuensi udah lari kemana-mana. Mundur, pelan-pelan. Apalagi radio yang dulu ya. Pelan. Hilang lagi. Kira-kira seperti itu. Anda hanya bisa mendengarkan satu stasiun saja dalam satu kali. Berusaha mendengarkan istri saya berbicara sambil membaca laporan di kantor adalah seperti berusaha mendengarkan dua stasiun radio sekaligus. Makanya pernah lihat Bapak Ibu, kalau salaman, ketika saya salaman kepada seseorang, tiba-tiba seseorang mengulurkan tangannya, saya pegang dulu tangannya, baru saya salam yang sini. Artinya saya tidak bisa menyalam mereka secara bersamaan. Tapi tidak boleh juga saya mengabaikan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan pula begitu ya. Jangan ada pelayan seperti ini. Dia salaman ya. Salaman. Pas dia pegang tangannya. Sekarang karena corona dilarang salaman ya. Maksudku kalau nanti ya. Kalau yang gini. Sebelum ke sana, sebelum saya lanjut. Saya mau ingatkan pesan sedikit. Kalau engkau punya iman salaman, puji Tuhan tidak apa-apa. Tetapi kalau engkau melihat ada seseorang yang tidak berani salaman, bilang aja Tuhan memberkati. Amin. Gak usah bilang, apa sih gak berani salaman. Haleluya. Ya, jangan jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Oke, ini sudah hampir finish, sudah mau selesai. Ya. Jadi kita tidak boleh mendengarkan. Saya lanjut mengenai pelayanan tadi. Jadi pelayan Bapak Ibu Saudara, kalau mau menyalam orang kan pas pegangan tangan begini. Pegangan tangan. Tiba-tiba ada yang sapa, kan mau kita begini. Yang ini kita abaikan. Itu gak boleh. Ya masa gak boleh Pak Pendeta? Iya, secara etika itu gak benar. Jadi lebih baik salam, tangannya pandang dia. Lalu ada orang mau mengulurkan tangan untuk salam, lebih baik pegang. Bentar ya Bu. Lebih baik begitu. Amin. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kirimkan melalui WA. Atau ada Bapak Ibu? Tidak ada, amin. Lurus.
Saya yakin semua pas. Haleluya. Memang jemaat Tuhan pintar-pintar di sini semuanya. Minggu depan kita akan belajar mengenai tertanam dalam gereja lokal. Ini penting. Pentingnya di mana? Sama dengan tanaman. Walaupun 2 pot, dua-duanya subur tanahnya, tapi kalau terus-terus dipindahkan, mati juga tanamannya. Ini penting sekali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. We thank you Lord, we thank you Jesus. It's all because your grace. Kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami telah belajar mengenai mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya kami akan belajar peka untuk mendengarkan suara-Mu, untuk membimbing kami dan mengajari kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ikut bersama-sama belajar di tempat ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Firman Tuhan akan mengubah seluruh hidup mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti dua ini, pemuritan ini secara online. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami